Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Fairuz Aulia dari SMKN 1 Majalengka di jurusan RPL. Seperti biasa, saya itu bakal mengerjakan tugas industri yang telah ditugaskan. Sebelumnya mari kita lihat dulu tugasnya apa saja yang ditugaskan. Untuk judul tugasnya itu database MySQL. Langkah kerjanya yang pertama pasti kita harus buat suatu database yang namanya itu kantor, guys, di sini. Namanya itu kantor. Nah, terus kita disuruh buat struktur table seperti gambar kerja yang ada di database yang telah kita buat. Untuk gambar kerjanya adalah ini. Nanti bakal kita lihat lagi lebih jelas. Terus di sini juga kita itu harus melakukan query operasi seperti yang ada di bawah ini. Ada insert, select, update, dan delete, guys. Terus juga kita harus ngelakuin operasi join atau relasi dengan minimal 3 table. Ini ada juga detail tugasnya. Untuk operasi select itu kita tampilkan data karyawan dengan nama divisi dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli 2024. Ada operasi insert, yaitu tambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisinya IT, umurnya 28 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki, dan jabatan dengan ID 3, ya guys. Terus di sini ada operasi update. Kayak update itu kalau di bahasa Indonesia memperbaharui ya, karena di sini juga perbaharui total bonus pada tabel gaji menjadi 500.000 untuk karyawan dengan nama Budi pada periode Agustus 2024. Delete, di sini juga ada operasi delete. Seperti yang kita tahu, delete itu adalah menghapus. Jadi, untuk delete itu adalah hapus data karyawan pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Terus di sini ada join. Kalau buat join itu menampilkan nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang bekerja di divisi marketing. Jadi khusus untuk di divisi marketing aja, guys, untuk yang operasi join itu. Nah, ini kita ada gambar kerjanya. Kita zoom dulu supaya lebih jelas. Nah, untuk jabatan, ID-nya integer, namanya varchar, ya kayak gini. Oke. Nah, kita bakal langsung aja mengeksekusi tugas ini, guys. Yang pertama, kita itu harus membuka XAMPP karena kita membutuhkan Apache dan MySQL. Nah, ini kan stop. Saya itu udah nyalain, tadinya itu start dan saya udah nyalain. Berubah ininya menjadi stop, itu berarti udah dinyalain. Terus untuk melakukan mengoperasikan soal-soal ini atau merealisasikan soal-soal ini, aku tuh pakai CMD, guys. Nah, jadi kalau CMD ke file dulu, file Explorer, terus ke XAMPP, ke local disk, ke XAMPP, terus pijit file MySQL, dan ada di dalamnya ada bin. Aku tuh langsung pijit ini dan langsung CMD dan enter. Nah, ini yang aku pakai, guys. Kita besarin aja biar jelas. Oke, yang pertama kita itu harus masuk dulu ke MySQL-nya. MySQL min u root min p. Nah, enter. Di sini kita itu nggak pakai password, jadi langsung enter. Nah, kita udah masuk nih ke MySQL-nya, guys. Terus kita tuh kan disuruh membuat database. Nah, saya itu sebelumnya udah membuat database-nya, guys. Jadi kita itu tinggal melihat database-nya, database yang udah saya buat ya. Karena untuk membuat database itu perlu waktu yang panjang. Jadi dalam satu video itu mungkin bisa berjam-jam karena saya juga ngerjainnya berhari-hari. Nah, jadi kita langsung lihat aja database yang udah saya buat, yaitu show databases. Jangan lupa titik komanya. Lalu di enter. Nah, di sini kan udah ada tuh database yang udah aku buat. Di sini ada DB11 RPL1 dan di sini ada kantor. Tentu saja kantor adalah yang sudah saya buat. Nah, kita tuh mau pakai yang kantor. Jadi, kita ketik use kantor. Titik koma. Nah,
database change. Nah, yang tadinya non jadi ada kantor. Berarti kita sudah menggunakan database yang kantor. Terus kita itu lihat nih tabelnya, karena kan kita juga ditugasin untuk membuat table kan. Nih. Lalu buat struktur table seperti di gambar kerja. Oke, sekarang kita bakal lihat tabelnya. Untuk lihat table, seperti yang sudah saya jelaskan, saya juga sudah membuat. Jadi, untuk sekarang ini yang untuk membuat table, membuat database itu sudah saya buat, guys. Dan yang akan saya lakukan, yang akan saya kerjakan adalah mengoperasikan tugas-tugas yang 5 itu, yang join, select, delete, yang itu bakal aku tunjukin ke kalian cara-caranya. Dan aku juga di sini akan menunjukkan cara-cara ke kalian. Sekarang kita lihat table yang udah aku buat, yaitu show tables, titik koma. Nah, ini tables in kantor. Jadi di kantor itu aku ada buat gaji, jabatan, karyawan, lembur, dan rating. Nah, karena kan perlu proses gitu ya. Nah, kita tuh bisa melihat proses bagaimana kita membuat table ini. Nih, caranya adalah kita bisa dengan show create table. Kita mau lihat yang mana dulu ya? Misalkan kita gaji. Kita tinggal pijit gaji, titik koma, enter. Nah, ini di table gaji itu kita ada buat ID gaji dengan integernya 10, auto increment, ya pokoknya banyak lah. Terus kita juga mau lihat yang lain-lainnya, sama. Kita tinggal, nah, ganti gajinya. Untuk gajinya itu diganti jadi jabatan. Oke, mari kita coba jabatan. Enter. Nah, ini untuk yang jabatan. Terus kita juga bisa lagi, setelah jabatan itu ada karyawan. Nah, enter. Nah, oke. Terus setelah karyawan, mari kita lihat ada lembur ya. Lembur dan rating. Mari kita lihat. Lembur. Nah, ini yang lembur dan ini dia yang rating. Nah, jadi ini itu adalah semacam cara ya guys, semacam cara bagaimana saya membuat table-table tersebut. Nah, di sini ada karyawan, ada lembur, ada rating, dan seluruhannya ya. Nah, terus udah ini, kita itu akan langsung mengoperasikan tugasnya. Yang mana sih Kak? Tugasnya dari tadi disebutin terus. Yang mana nih? Nah, yang ini. Yang insert, select, update, delete, and join. Oke. Aku bakal langsung kerjain. Oke guys, setelah aku ngeliatin bagaimana cara membuat table-table aku, jadi kita sekarang bakal langsung masuk ke tugasnya. Tapi sebelumnya tadi aku tuh udah desk karyawan dulu. Nah, ini. Jadi di sini tuh kayak ada berbagai macam yang ada di karyawan ya guys. Ini ada ID karyawan tentu aja, ada ID jabatan, ID rating, nama, divisi, alamat, umur, kelamin, status, dan create ad. Nah, untuk create ad itu menyesuaikan guys defaultnya. Jadi nggak semuanya harus null, tapi memang ada aturannya. Nah, oke, yang pertama kita itu harus mengerjakan operasi select. Di sini tuh ada harus tampilkan data karyawan dengan nama, divisi, dan total pendapatan gaji lebih dari 2 juta pada periode Juli. Nah, jadi kita tuh diharuskan menampilkan data karyawan yang gajinya itu lebih dari 2 juta. Gimana caranya? Gini caranya. Jadi, pertama, kita tuh harus ketik select nama, koma, divisi, koma, dan total pendapatan. Terus kita langsung enter. Terus di sininya tuh dari mana nih kita tuh mengselect nama, divisi, dan total pendapatan tuh. Terus kita from karyawan.
Nah, ini enter. Terus di bawahnya join gaji on gaji.id underscore karyawan sama dengan karyawan.id underscore gaji. Maaf guys, underscore karyawan. Terus enter. Terus di sininya tuh where total lebih dari 2 juta ya. Nah, anggapannya ini adalah 2 juta ya guys. And periode. Tadi tuh kita tuh harus periode berapa sih guys? And periode, bentar saya lupa, kita lihat. Juli 2024. Sini kita tulis dulu and periode like. Jangan lupa pakai kutip 2024 strip 07 karena bulan 7 persen, kutip lagi dan titik koma. Maaf guys, di sini saya ada typo untuk total pendapatan. Nah, harusnya pendapatan. Oke, mari kita ulang. Select nama pendapatan. Enter. From karyawan. Enter. Kita harus benar-benar teliti guys. Join gaji on gaji.id karyawan. Enter. Nah, ini juga nih salah nih. Where total pendapatan. Coba. Nah, di sini saya itu yang lebih dari 2 juta ada Ade dan Raihan Arya. Yang lebih dari 2 juta guys. Tuh ini berapa juta ini guys? Berapa ratus juta. Tentu saja ini pada Juli 2024 karena di sini juga saya tulisnya 2024 strip 07. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke tugas kedua. Di sini kita itu ada operasi insert, yaitu tambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisinya IT, umurnya 28 dan jenis kelamin laki-laki. Gak lupa dengan ID jabatannya yaitu 3. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke tugas kedua. Di sini kita itu ada operasi insert, yaitu tambahkan data karyawan baru dengan nama Aldo, divisinya IT, umurnya 28 dan jenis kelamin laki-laki. Gak lupa dengan ID jabatannya yaitu 3. Oke. Kita tulis dulu insert into karyawan values guys. Karyawan values pakai kurung, kutip 2, ini dikosongin, jangan lupa koma, ID 3, sininya 5. Karena kan sebelumnya saya juga udah buat guys, jadi saya itu sambil ngeliat ke HP untuk untuk menyamakan dengan yang Aldo di PHP-nya. Aldo terus IT ya untuk itunya. Nah, aku tuh memasukkan alamatnya Aldo tuh di sini aku tulisnya Cigasong. Terus umurnya 28 dengan jenis kelamin laki-laki.
statusnya aktif. Terus karena kan aku di sini tuh current timestamp, jadi aku juga di sini tulisnya current underscore timestamp, kurung buka, kurung tutup, dan titik koma, enter. Nah, terus kita langsung select nih guys, select bintang from karyawan where nama sama dengan, jangan lupa pakai kutip, Aldo, kutip, dan titik koma. Nah, ini dia guys, yang Aldo kita udah membuat 3. Nah, sebelumnya saya itu udah membuat yang dengan alamat Cimahi dan Cigasong. Untuk contoh yang saya video, saya membuat lagi Aldo IT Cigasong, laki-laki, statusnya aktif, dan create ad-nya adalah 25/02/11 alias tanggal sekarang guys. Nah, oke, tugas ke-1 dan tugas kedua udah. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Tadi select dan insert, sekarang adalah update. Perbaharui total bonus pada tabel gaji menjadi 50.000 500.000 untuk karyawan yang bernama Budi, periodenya Agustus. Kita masuk lagi ke sini. Terus kita update gaji. Enter. Terus di sininya join karyawan on gaji. On gaji.id underscore karyawan. Terus sama dengan karyawan.id underscore karyawan. Terus enter. Sini kita tuh akan mengset guys, mengset total gajinya. Karena kan tadi yang disuruh itu adalah 500.000. Saya sudah pernah membuat yang 500.000. Jadi untuk ngelihat yang mana yang sudah diupdate dan yang belum, jadi aku bakal ubah menjadi sedikit berbeda gitu. Menjadi misalkan 501.000 untuk melihat perbedaannya saja ya guys. Tapi yang ditugas tetap 500.000, itu tetap ada di sini nanti. Oke. Set total underscore bonus sama dengan 501. Nah, terus enter. Siapa ini? Itu siapa yang mau di update-nya? Tadi kita itu disuruh untuk nama Budi ya. Sama dengan Budi and periode like kutip 2024 strip bulan berapa tadi? Saya lupa. Agustus. Bulan 8/08 berarti persen. Kutip lagi. Titik koma. Nah, udah nih. Terus kita tuh mau ngeliat gimana cara ngeliatnya. Kita bisa langsung select nama, koma, total underscore bonus. Nah, sini langsung enter. Terus from karyawan, enter lagi, join gaji on gaji.id underscore karyawan sama dengan
maaf, .id_karyawan. Nah, terus di sini where lagi, where nama sama dengan Budi. Nah, titik koma, enter. Nah, maaf guys. Nah, ini tuh menjadi 501.000. Tapi kita tuh bisa nge-update lagi nih, jadi 500. Oke, kita bisa ulang, kita bisa salin yang ini supaya cepat update gaji. CTRL-C, CTRL-V, enter. Terus salin lagi yang ini, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Ini ganti, ini, enter. Ini CTRL-V. Nah, terus yang ini lagi, CTRL-C, CTRL-V, enter lagi, CTRL-C, CTRL-V, enter, CTRL-C, CTRL-V, enter. Kita bisa langsung copy-copy aja guys untuk sekedar melihat ini. Nah, itu dia contoh mengupdate gaji. Oke guys. Nah, tadi kan kita udah buat yang mengupdate gaji. Terus kita langsung masuk ke tugas selanjutnya, itu operasi delete. Nah, di sini tuh kita harus hapus data lembur pada tabel gaji untuk karyawan dengan nama Siti pada periode Juni 2024. Jadi kita tuh mau menghapus Siti guys, gaji lemburnya Siti. Caranya itu kita pertama delete gaji from gaji, terus enter, join karyawan on karyawan .id_karyawan sama dengan gaji .id_karyawan. Terus kita enter lagi. Ini kita tulis where nama sama dengan, kita tuh mau menghapus Siti, kutip lagi, terus and periode like 2024 strip 06%, kutip, titik koma, oh ada yang salah guys, karyawan.id karyawan, oh karyawan. Oke, kita ulang lagi, enter. Nah, ini dia kesalahannya, ada di sini. Terus on close, enter lagi, where nama, enter. Nah, oke, sekarang kita udah menghapus gajinya Siti. Sekarang kita lihat, select nama, titik enggak, enter. Terus dari gaji, enter lagi, join karyawan, enter lagi, terus where nama Siti, where nama sama dengan kutip Siti, kutip lagi, dan titik koma. Oh, karena sebelumnya saya sudah pernah menghapus,
Jadi untuk yang Siti itu udah terhapus guys. Guys, tadi tuh aku udah ngecoba untuk menghapus gajinya Siti, tapi karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba menghapus, jadi hasilnya adalah empty set guys. Nah sekarang udah aku edit lagi dan aku bakal coba lagi. Kita coba lagi dari yang ini, kita copy aja supaya cepat. Enter. Ini join karyawan, enter lagi, terus yang ini enter. Karyawan enter, enter. Nah sekarang kita coba lagi guys. Kalau misalkan masih salah berarti memang sudah tidak bisa, tapi semoga bisa guys. Select gaji, form gaji, select nama, terus nah ini, terus ini, nah terus ini. Oke, enter. Nah jadi di sini Siti-nya sudah terhapus, jadi gak ada apa-apa lagi selain nama Siti guys. Guys, untuk yang tadi saya pikir ini tuh salah, ternyata benar. Ternyata memang yang dihapusnya itu gaji. Setelah saya baca lagi soalnya, dan gajinya terhapus, di sini hanya tersisa total bonus. Nah oke, kita langsung masuk ke yang terakhir, yaitu operasi join. Di sini kita tuh harus nampilin nama karyawan, nama jabatan, dan tarif lembur untuk semua karyawan yang kerja di divisi marketing aja guys. Guys, karena yang ini itu aku tuh ada salah penyebutannya. Jadi kita tuh harus ngulang lagi. Tapi karena kita tuh tinggal satu bagian, yaitu bagian join aja. Jadi kita bisa hapus dulu ya, atau enggak ini nih. Close dulu. Terus kita masuk lagi ke file ini. Terus ke sini, ke bin lagi, dan kita ketik lagi CMD. Enter. Nah, karena yang tadi tuh kita ada error ya guys. Terus kita sekarang masuk lagi ke sini, terus kita ketik lagi CMD kayak biasa. Dan ngulang lagi dari awal. Tapi kita tuh tinggal ngerjain yang bagian joinnya aja guys. Nah, kita myql min u root min p. Enter. Nah, terus kita use kantor. Kita pakai lagi yang kantor. Nah, sekarang kita udah pakai yang database kantor. Kita langsung lanjut aja ngerjain yang join. Nah, buat ngerjain yang join, pertama-tama itu kita ada nih, supaya kita tidak mengulang kesalahan lagi, kita harus teliti. Di sini ada select nama, koma, jabatan, jabatan, koma, sama di sini itu total lembur guys. Total underscore lembur. Nah, terus udah gitu enter from karyawan, enter, join jabatan, on jabatan lagi, join jabatan, on jabatan .id underscore jabatan sama jabatan. Enter. Sininya join gaji. Kita bisa, nah, pakai yang ini tapi diganti-ganti guys, jangan lupa. Join ininya jadi gaji. Kan gaji.
ininya juga jadi gaji. Ininya jadi karyawan. Ininya mah udah benar. Terus enter. Where divisi marketing. Di mana divisinya sama dengan kutip marketing titik koma. Oh, maaf, ada yang salah guys. Select nama. Nah, ini nih. Join jabatan, join gaji, where. Nah, oke guys, tadi kan aku udah nyobain yang ini tuh salah, dan aku tuh telah mencari tahu lagi, searching lagi, dan ini dia yang benernya. Yang benernya itu bakal aku jelasin. Setelah karyawan, nama, terus jabatan, terus gajinya adalah total lembur. Terus from karyawan, join jabatan. Nah, aku tuh salahnya di sini tuh nggak pakai apa ini namanya? Nggak pakai titik. Nah, terus ini terus dari divisinya, dari dimana karyawannya itu dari divisi marketing, dan ini dia yang ada di divisi marketing, yaitu ada Ade, Raihan Arya, Iwan Bule, dan Budi. Nah, jadi itu adalah tugas-tugas yang sudah saya kerjakan. Sebenarnya tadinya saya mau jelasin lagi dari awal, tapi karena ada kendala ya tadinya, jadi saya hanya bisa segitu. Kesalahannya tolong diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.